Ya, Ustadz Izan Ali, kemudian Ustadz Umar, Ustadz Hilmi, monggo tampil di depan sini biar tahu. Ya, ini Ustadz Fajar. Ya, kita kenalkan dulu. Nah, ya, kemudian lanjut Ustadz Hilmi, Ustadz Fatur, monggo. Ini Ustadz Fatur. Nah, kemudian ini Ustadz Izan Ali, kemudian Ustadz Hilmi, yang Ustadz Rafli sama ya Ustadz Abu Musa mana? Mas Umar. Tadi ada tuh? Oh izin. Tadi ada Ustadz Umar. Ya, ini ada Ustadznya yang hadir di sini saat ini 4 tadi Ustadz Umar ada. Mungkin dia karena tugasnya juga ngimami di Masjid Sakinah. Kalau Ustadz Ali ini di Masjid Nur Mirah. Nah, jadi ada imam tetap di sana. Kemudian beliau-beliau yang 3 ini aktif di sini semuanya penuh. Ya, tapi semuanya penuh di sini, tidur di sini semuanya. Hanya waktu sholat fardu dia harus lari ke sana. Karena sudah sana. Ya, saya kira cukup diperkenalkan. Ya, ini ustaz-ustaz kita yang nanti beliau akan mengasuh penuh di pondok di sini 24 jam. Nah, tidak pulang ya, secara giliran memang sebagian kadang ada keperluan keluar sebentar, tapi tetap prinsipnya dia yang mengasuh pondok ini selama 24 jam. Nah, itu tentang kegiatan-kegiatan kepondokan yang semuanya akan dilayani dengan sebaik-baiknya untuk bisa membawa putra-putra panjenengan untuk menjadi seorang hafid Quran, hadis, dan juga bisa khitobah, lulus SMA dengan prestasi yang bisa bersaing dengan yang lainnya. Nah, kemudian perlu kami tambahkan pula bahwa untuk kegiatan lainnya pembinaan karakter nanti juga kita akan ada camp Quran dan seterusnya yang akan diadakan, dan itu juga tidak berbiaya, semuanya kita tanggung biaya semuanya. Kegiatan-kegiatan lainnya hanya biaya tadi hanya khusus LKS itu tadi, yang LKS itu karena sudah program di luar kita. Ini ya, saya kira itu saja, tidak usah saya perbanyak tentang ini. Karena visi misi juga sudah kita share, sudah tahu tujuan kita adalah untuk membina generasi muda yang robbani, generasi muda Qurani yang memang dia berakhlakul karimah. Ya, berakhlakul karimah, dia memang ahli Quran dan juga ahli hadis insya Allah. Nah, semuanya yang diharapkan untuk menjadi kader-kader Islami yang bisa memberikan syafaat pada orang tuanya khususnya, dan bermasyarakat yang lebih baik, menjadi penegak agama di muka bumi ini. Saya kira itu tambahan untuk saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu, monggo. Oh ya, Ustadz Sarif, ini saudara kita dari Pacitan, ini putranya juga nyantri, dia juga punya pondok ya. Nah ini, monggo Ustadz, kasih mic-nya deh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dono yang saya hormati, para asatid dan asatidah yang kami muliakan. Dalam hal ini insya Allah anak saya sudah kelas 12. Insya Allah naik ya Pak Ustadz, seperti itu. Tentunya harapan dari keluarga anak ini bisa meneruskan ke jenjang perguruan tinggi ternama, seperti itu. Apakah di PPTQIP ini ada pendampingan untuk bimbel sehingga dia bisa dan mampu untuk melanjutkan ke PTN ternama? Adapun biaya insya Allah kami siap menyiapkan jika siap mendatangkan ke sela-sela waktu yang tadi di luar jam Senin sampai Kamis, seperti ada waktu Jumat sama Sabtu. Ini kira-kira PPTQIP ini bagaimana menyikapi itu? Jika diperkenankan, saya sangat senang, dan jika tidak pun itu mungkin ada solusi lain dari pihak PPTQIP. Terima kasih Ustadz Dono. Barakallahu fiik. Matur nuwun. Ada pertanyaan lagi? Monggo, kalau ada sekaligus. Belum ada. Baik, kalau belum ada, begini, Ustadz Sarif, beliau adalah pimpinan pondok Makkah Madinah di Pacitan.
Hanya sana tingkatnya masih SMP ya Ustaz ya. Belum ada SMA-nya sehingga putranya dikirim ke sini. Begini Bapak Ibu sekalian, sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Badawi tadi bahwa trennya sudah tren yang ke-6 level pendidikan itu. Arahnya kepada pendidikan yang berbasis Al-Quran. Sekarang kita sudah terbuka dalam kehidupan di negara kita ini, siapa yang hafal 30 juz itu bisa milih perguruan tinggi yang ternama. Tapi harus mungkin tadi disampaikan itu. Ya, yang 15 juz ada, yang 10 juz ada, tapi level pendidikan tingginya ya beda-beda. Nah, seperti di ITB itu 10 juz, 15 juz, UI 15 juz. Nah, sekarang mau yang mana? Kalau ingin perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia, kalau yang sekolah perguruan tinggi negeri, ya paling tidak seperti standarnya UI, UGM, ITB. Nah, itu kan, nah itu sudah memberikan klasifikasi hafal sekian juz sudah bisa masuk dan semua jurusan. Nah, ini sudah syarat utama. Kalau putra-putra penjenengan di sini sudah 18 juz ke atas, berarti dia sudah bisa masuk. Asal memungkinkan dirinya itu menjadi apa yang bagus. Nah, tinggal murojaah saja. Kalau tidak usah syarat itu sudah cukup. Kita berikan pengantar, kita berikan arah untuk mendaftar di sana dengan hafalan saja sudah cukup. Nah, kalau bimbingan belajar materi pelajaran umum, ya memang kita arah utamanya tidak mengedepankan tentang pendidikan pelajaran umum. Kita hanya persyarat saja, yang penting persyaratan minimal dia bisa sekolah lanjut. Nah, sekolah lanjut. Dan saya dan teman-teman asatidz yakin kalau dia itu sudah hafal Qur'annya bagus, hafalannya bagus, pasti otaknya cerdas. Belajar apa saja cepat. Nah ini, nah oleh karena itu monggo kita tengok lagi putra-putra kita ini hafalannya sudah berapa. Kalau sudah memenuhi syarat antara 10 ke atas, ini saya kira bisa cari perguruan tinggi yang boleh disebut dengan yang ternama di Indonesia tadi. Nah semua perguruan tinggi sekarang sudah buka itu. Bahkan santri kita ini yang lulus di Akmil itu ya karena punya hafalan juz. Dan hafalannya tidak banyak, paling tinggi hanya 18 juz dia itu paling tinggi. Tapi bisa masuk di Akmil di Indonesia Timur, bisa masuk di sana. Nah, ini salah satu bentuk potret yang asli yang baru saja kita lakoni saat ini. Itu Ustaz Syarif. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada mungkin para asatidz akan nambahkan tentang anak-anak. Ya. Ada. Monggo silakan. Kalau ada. Maju sini Ustaz, maju sini. Ya, ini Ustaz Hilmi, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dono, perkenalkan nama saya Hilmi Ibrahim Al-Fatih, salah satu pengajar di PPTQ IPHI ini. Yang ingin kami tegaskan, terkait dengan masalah tadi pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Pak Dona, saya ingin menambahkan sedikit bahwasanya di program kami yang terbaru, insya Allah selain pemadatan materi dari sekolah, nanti juga akan ada pemadatan materi dari pondok, ya, yang tentunya itu juga kami harapkan bisa menunjang atau membantu prestasi akademik santri nantinya. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi juga kita ada penambahan jam-jam malam, jam-jam belajar yang entah itu nanti sesuai dengan kebutuhan pelajaran apa yang sekiranya santri itu kurang di sana. Contoh misalnya ketika santri laporan dari guru, santri itu kurang di mata pelajaran biologi, maka nanti dalam satu pekan akan kita kaji ulang, akan kita bahas kembali dengan para asatidz bagaimana baiknya, tentunya dengan menambahkan jam-jam intensif. Dan ini juga kami tekankan untuk kelas 12 yang notabene-nya nanti akan lulus, kira-kira seperti itu. Untuk yang kelas 11 dan santri baru kelas 10 juga nanti akan sama seperti itu. Lagi-lagi ini sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan nilai apa yang dirasa nantinya kurang. Ya. Jadi untuk masalah akademik
kiranya seperti itu. Dan untuk masalah kepondokan di Rosa Islamiyah juga kami para asatidz di sini ya mengisi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada sekitar 6 mata pelajaran tambahan yang nanti akan diisi oleh para asatidz yang ada di sini. Jadi insya Allah ketika santri keluar dari sini tidak hanya hafal Quran, kemudian hafal hadis, kemudian juga dari sisi akademiknya, tetapi dari di Rosa Islamiyahnya juga nanti akan kita kembangkan kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami selaku pengampu di PPTQ IPHI Surakarta ini mengingatkan kepada seluruh santri dan mengajak kerjasama kepada wali santri semuanya untuk kita membatasi dan meninggalkan, bahkan jangan sampai ada kerjasama antara santri dan wali santri dalam penggunaan handphone. Kira-kira seperti itu. Di pondok kami jelas ya, penggunaan handphone di dalam jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran ketika masih berada di PPTQ IPH ini itu sangat-sangat dilarang, karena nanti itu akan mempengaruhi daripada progres atau capaian hafalan yang akan dialami oleh santri itu sendiri. Apabila nanti kedapatan ya, maka kami juga akan memberikan sanksi tegas ya, berupa seperti yang sudah dan di awal memang sudah ditekankan oleh Bapak Mudir ya, Ustadz Dono, bahwa penggunaan HP termasuk ke dalam kategori pelanggaran berat yang nanti bahkan bisa langsung dikeluarkan dari pondok ini. Maka dari itu sekali lagi kami mengajak kepada seluruh santri dan seluruh orang tua sekiranya untuk bisa bekerja sama dengan kami pondok ya. Kalau panjenengan tahu anak panjenengan bawa HP, segera laporkan. Artinya, anak saya tadi bawa HP, mohon untuk bisa segera dititipkan, kira-kira seperti itu. Atau bisa langsung ditegur, kira-kira seperti itu. Kalau nanti ya HP itu tertangkap tangan, artinya sengaja diam-diam santri bawa HP lalu tertangkap tangan, ya nanti konsekuensinya akan ada, dan yang paling berat itu yang disampaikan oleh Bapak Mudir saat itu adalah ya bisa langsung dikeluarkan. Sudah ada nggak? Sudah ada, kira-kira seperti itu. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan. Ada lagi para Ustadz, Pak Sadid? Untuk seragam. Oh iya, ini seragam. Karena SMA itu walaupun tetap di sini, kan kadang ada di survei oleh dinas pengawasnya. Katanya SMA Muhammadiyah ada di sini juga. Nah, kemarin pernah disurvei itu seragamnya nggak seragam. Nah, akhirnya nggak ada seragam. Akhirnya sekarang dari sekolah harus seragam. Seragam itu benar bisa mundut sendiri, bisa pinjam tempat saudaranya, tetangganya, baik beli baru atau lama, monggo. Yang penting warnanya putih, katoknya abu-abu. Ya. Terus kalau pakai logo OSIS-nya, beli di sekolah ada. Di sekolah itu kalau nggak salah 10 ke 15 ribu. Tapi nanti kita sediakan aja yang logo murah, kita berikan. Yang penting abu-abu celana dan putih. Mau panjang mau pendek, yang penting warnanya putih. Putih rodok kuning ya ora apa-apa. Karena sudah lawas. Nah, atau mau mundut di sekolah sana, tapi kalau mundut kok tak pikir-pikir ya dadak lagat larang. Saiki kelambi apa-apa murah, beli sendiri aja lebih murah. Monggo, tidak ada paksa untuk beli, walaupun di sana menyediakan, di sekolah menyediakan, itu monggo. Jadi mau beli di sekolah ya monggo, tidak beli pinjam kakaknya atau minta tetangganya atau beli di kelitian misalnya, monggo. Yang penting pakai baju putih, kemudian celana abu-abu, ngerti nggih? Itu satu. Yang kedua, seragam Hizbul Waton. Karena kita Muhammadiyah, ya, kadang ada kegiatan-kegiatan yang harus pakai seragam Hizbul Waton. Hizbul Waton itu seperti pramukanya Muhammadiyah. Nah, itu monggo yang punya tetangga Muhammadiyah iso dipakai tinggu sudah lulusan dipinta aja, tidak usah beli. Nah, pokoknya Muhammadiyah mesti punya Hizbul Watonnya. Nah, kita bisa minta itu yang tetangga itu. Kalau mau mundut ya sana ada. Ya. Soal harganya ya informasi sekitar kalau nggak salah 100 berapa? 150. Nah, kan duitnya tuh Pak. Kita orang bayar seragam. Nah, ini bukan karena kita tidak mensyaratkan itu, karena itu sekolah ya sudah. Karena kita ikut sekolah di sana. Nah, monggo bisa tidak wajib beli di sana.
Yang bisa cari pinjaman atau minta tetangganya yang sudah alumni dari Muhammadiyah, baik itu SMA atau SMK, semuanya pasti punya seragam itu, sebuatonnya. HW, itu. Ini tambahan tadi itu. Kemudian tadi disampaikan Ustadz Ilmi, jadi untuk kegiatan pendalaman materi bagi yang kesulitan ada bimbingan belajar yang dijadwalkan sendiri oleh para asatidz ini sesuai dengan halakohnya masing-masing. Jadi kalau 46 itu kita bagi 6 orang, jadi sekitar antara 7-8 orang satu asatidz. Itu mengomandani santri kita sebanyak 8 orang yang bervariasi dari kelas 11, 10, 11, 12. Nah, supaya ada saling pembelajaran. Nanti bisa yang senior memberikan bimbingan belajar kepada yang junior di bawah pengawasan asatidz. Sehingga semuanya akan terjadi satu hubungan kakak adik yang akrab. Ini. Nah, semua mata pelajaran-pelajaran yang termasuk tambahan-tambahan tadi yang bisa prospektif untuk ke depan tetap akan ditambahkan jam ekstranya. Ya, prinsipnya pendidikan pondok itu dilaksanakan selama 24 jam. Ya, termasuk ada sholat tahajud dan sebagainya. Itu adalah terasa suatu jam-jam pelajaran, walaupun tidak pelajaran seperti orang belajar sekolah dengan buku, tapi dengan aktivitas kegiatan itu juga adalah merupakan rangkaian pembelajarannya. Ya, saya kira begitu. Ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Cukup? Tidak ada, nggih? Nggih. Kalau cukup, ini karena dari sekolah juga belum datang, tapi besok akan diadakan sendiri untuk pembinaan MOS-nya oleh sekolah mulai hari Senin. Jadi anak-anak ini hari Senin nanti harus ikut MOS bersama dengan siswa SMA yang lain di sana di pondok di SMA 6. Ya, ini hanya program tahunan ya, sebelum diajar pondok ya coba dulu. Dan setelah selesai pendidikan tadi samping oleh Ustadz Yaina bahwa semua sekolah pendidikan belajarnya ada di atas. Ya. Saya kira kalau sudah ada kita akhiri sampai di sini, nanti akan ditutup dan disediakan makan siang. Silakan dibagikan dek makan siangnya dek, supaya nanti tidak aneh. Nah, setelah itu kita selesai sadar makan siang, nanti sambil nunggu adzan zuhur, kemudian setelah adzan zuhur monggo bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang akan mengantarkan ke kamarnya untuk membenahi tempat-tempatnya, sudah diatur tempatnya, almari sudah siap, kasur sudah datang tadi. Ya, monggo ditempatkan. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada pembicara dan matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.